Assalamualaikum untuk semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan ataupun menunjukkan proses kelanjutan dalam saya bercocok tanam dari tanaman yang satu ke tanaman berganti ke tanaman yang lain. Jadi ini lahan ataupun petakan bekas tanaman singkong jenis 4 bulan yang sudah saya biasa tanam. Karena pada langkah berikutnya ini akan saya berencana akan menanam bibit ubi jalar, karena tanah terlalu kering, jadi saya harus melakukan perendaman dulu. Sebelum saya lakukan perendaman, lahan saya ratakan agar mudah untuk proses pengerjaan berikutnya. Jadi lahan saya basahi, rendam kurang lebih selama 1 minggu untuk memulihkan kesuburan tanah karena akan ditanami bibit ubi jalar. Ini sengaja saya potong, saya melakukan ataupun memulai pembentukan bedengan dari tengah karena ada air yang datang dari atas, jadi agar tidak terlalu becek untuk mempermudah dalam saya melakukan pencangkulan pembentukan bedeng. Air saya buang ke sini. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya, sebelum saya melakukan pembentukan paliran ataupun bedengan, sebelumnya saya taburi pupuk kandang ataupun cemendil sebagai pupuk dasar ya. Seperti ini, baru saya lakukan pencangkulan untuk membentuk bedengan seperti ini. Jadi ini semuanya sudah saya taburi pupuk kandang dan saya baru mencangkul membentuk bedengan. Kemudian rumput pada tepi ataupun lereng petakan yang ada di atasnya, ini saya cangkul tipis-tipis, saya sesek kesrik, saya taruh di calon bedengan baru. Awal mulanya seperti ini rumputnya. Saya cangkul tipis-tipis, kemudian saya kumpulkan di calon bedengan yang akan saya bentuk, lalu saya timbun, dan jadinya seperti ini, bersih, rumputnya tertimbun, tidak terlihat semrawut ya. Kemudian dalam melakukan pembentukan bedengan,
posisi di mana datangnya air selalu saya bentuk ataupun saya buat lebih tinggi daripada yang di tepi yang paling jauh dari datangnya air. Terlihat kan di sini kan kering. Di sini saya buat lebih rendah. Dan di ujung di mana awal datangnya air saya buat lebih tinggi. Buat rekan-rekan yang suka ataupun ingin selalu menanam ubi jalar, jika sudah melakukan penanaman semusim, 2 musim, 3 musim mungkin akan datang hama ulat buleng. Jadi untuk memulihkan ataupun mengurangi hama ulat buleng, selain menggunakan kapsul Ferolanas dengan cara melakukan perendaman terlebih dahulu lahan yang habis panen, kira-kira kurang lebihnya seminggu direndam ya, dikembung untuk menghilangkan ataupun membunuh mungkin masih adanya sisa-sisa hama ulat yang ada di dalam tanah ataupun ada sisa-sisa ubi yang sudah dimakan ulat dan masih tertimbun di dalam tanah. Agar tidak berkembang biak, agar mati, maka direndam dulu kurang lebih selama 1 minggu, dikembung ya, enggak tanggung-tanggung, agar lahan cukup basah dan hamanya ataupun bibit ulat bisa mati. Selain untuk membunuh hama ulat yang ada, juga bisa untuk mengembalikan kesuburan tanah. Karena ada satu keunggulan ataupun kelebihan ataupun keuntungan ya, jika kita suka bercocok tanam ataupun menanam ubi jalar tidak musiman, tidak kenal musiman, sebenarnya ada keuntungannya. Karena kalau yang musiman pada waktu musim panen massal harganya rendah, kalau tidak kenal musim sering menanam ubi jalar maka akan mengalami masa panen akan mengalami harga yang cukup lumayan naik ataupun lumayan mahal ya. Walaupun enggak sampai 10.000 tapi cukup menarik, bisa sampai 6.000, 7.000. Itu untuk ubi jenis ungu. Untuk yang madu mungkin ya cukup lumayan, bisa 5.000, 6.000. Jadi kalau petani yang musiman, panen musiman mungkin akan mengalami harga yang rendah, tapi kalau yang tidak kenal musim, harga rendah juga mengalami, harga tinggi juga akan merasakan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, dimudahkan dalam usahanya, dimurahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, sukses selalu.